Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Ria Jenit Abigail dengan NIM 2506036035 dari Prodi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi terkait penawaran atau supply oleh Ibu Nurul Ovia Oktawati. Jadi pengertian penawaran, definisi penawaran itu adalah jumlah barang yang mampu dan bersedia ditawarkan oleh produsen di pasar pada berbagai tingkat, harga, dan periode waktu yang tertentu. Nah, itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama dalam konteks perikanan, yaitu jumlah ikan atau komoditas perikanan yang didaratkan atau dijual oleh nelayan dan pembudidaya ke pasar. Lalu yang kedua fokus analisis, yaitu di mana kita menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penawaran komoditas perikanan di pasar domestik dan internasional. Yang kedua, membahas tentang hukum penawaran yang dapat kita lihat di dalam lingkaran ada 3, yaitu hubungan positif, hubungan negatif, dan ceteris paribus. Ayo kita jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu hubungan positif. Ketika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen cenderung meningkat untuk memaksimalkan keuntungan. Lalu di poin kedua, hubungan negatif. Ketika harga turun, jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen cenderung menurun karena margin keuntungan kecil. Lalu di poin ketiga ada ceteris paribus, yaitu asumsi bahwa faktor-faktor lain dianggap konstan atau tidak berubah selama analisis berlangsung. Faktor yang mempengaruhi penawaran, ada faktor internal dan eksternal. Berbagai faktor ekonomi, teknologi, dan lingkungan yang mempengaruhi jumlah penawaran komoditas perikanan. Untuk harga komoditas itu ada 3, harga ikan di pasar, harga input produksi, dan biaya operasional. Untuk teknologi dan inovasi itu ada 3, yang pertama alat tangkap modern, yang kedua budidaya intensif, dan yang ketiga ada cold chain system. Untuk musim dan cuaca, musim penangkapan dan kondisi cuaca, kebijakan pemerintah yaitu regulasi, kuota, dan subsidi. Infrastruktur dapat melewati jalan, pelabuhan, dan akses pasar juga. Lalu selanjutnya penawaran perikanan Indonesia dari tahun 2024 hingga 2025. Jenis sektornya itu ada 2, yaitu tangkap dan budidaya. Pada tahun 2024, sektor tangkap memproduksi sebanyak 7,30 juta ton. Target tahun 2025 itu ada sebanyak 7,54 juta ton. Pertumbuhannya plus 2%, dominasinya tuna dan kembang. Lalu sektor budidaya pada tahun 2024 itu memproduksi sebanyak 6,30 juta ton dan target pada tahun 2025 sebanyak 6,50 juta ton, dan untuk pertumbuhannya plus 2%, dominasinya rumput laut. Jadi total produksi 2024 ada 13,76 ton, 2025-nya itu 14,4 juta ton, dan pertumbuhannya plus 2%, dominasinya sehat dan bertumbuh. Selanjutnya membahas tentang studi kasus penawaran perikanan di Indonesia. Datanya itu dari tahun 2024 sampai tahun 2025.
Pada tahun 2024 produksi perikanan tangkap mencapai 7,37 juta ton. KKP tahun 2024 harga ikan tuna naik pada tahun 2024 sehingga nelayan menambah trip dan jam kerja, tetapi kenaikan hanya sekitar 1-2% di tahun 2025 yang menunjukkan inelastisitas. Di bawahnya interpretasi yaitu harga naik mendorong produksi, tetapi stok ikan dan musim membatasi penawaran. Nah, teman-teman, adapun elastisitas penawaran, di sini kita dapat lihat ya perbandingan elastisitasnya. Konsep dan perhitungan elastisitas penawaran mengukur responsivitas jumlah yang ditawarkan terhadap pembakaran harga. Dalam sektor perikanan, tingkat elastisitas berbeda antara tangkap dan budidaya. Untuk rumusnya itu S sama dengan persentase perubahan kuantitas dibagi persentase perubahan harga. Bisa kita lihat kembali untuk perbandingannya, 70% elastis, 30% inelastis. Ya, seperti itu ya teman-teman, bisa dilihat. Kita lanjut ke berikutnya. Implikasi penawaran perikanan ada 4 poin. Poin pertama, kebutuhan cold chain, pentingnya sistem rantai dengan untuk menjaga kualitas ikan dari lokasi tangkap ke konsumen. Poin kedua, pengaruh kebijakan kuota. Regulasi kuota penangkapan berdampak langsung pada jumlah penawaran di pasar. Poin ketiga, logistik dan akses pasar, infrastruktur transportasi dan distribusi yang efisien untuk memperlancar penawaran. Poin keempat, dampak perubahan iklan. Perubahan pola cuaca dan suhu laut memengaruhi ketersediaan dan penawaran ikan. Studi kasus ada di Kalimantan Timur. Penangkapan di WPP 716, penawaran tangkap menunjukkan fluktuasi musiman dengan komoditas utama berupa kembung, selar, tuna dan kakap yang menjadi andalan nelayan setempat. Menjadi hasil tangkap dominan di perairan Kaltim, yaitu Kalimantan Timur. Fluktuasi musiman yaitu penawaran mengalami fluktuasi tajam dipengaruhi musim dan kondisi cuaca. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi penawaran atau supply. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.